Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YIB Farm. Berkah salawat maksiat minggat kambing domba sehat. Jumpa lagi dengan idola kita Pak Yahya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Mas. Kali ini bahas apa ya teman-teman? Gini, bahas tentang pakan fattening Pak. Karena kan kalau di domba itu kan ada, sementara ini kan ada dua nggih. Kalau yang dikenal teman-teman itu ada breeding, ada fattening. Nah, untuk kali ini di segmen ini fattening ini sebenarnya gimana tuh Pak? Maksudnya komposisinya atau nutrisinya itu arahnya atau mau apa ya? Untuk pakan ini gimana Pak kalau menurut Pak ya? Ya, oke Mas Aga, terima kasih pertanyaannya. Seperti biasanya saya disclaimer dulu, saya selalu menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Karena kita dibiasakan untuk kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Kalau tahu ya kita jelaskan sesuai basic ilmu kita. Ya, oke kita ke fattening. Fattening itu dari kata fat yang artinya gemuk. Makanya kalau fattening itu namanya proses penggemukan. Biasanya disebut seperti itu. Nah, ini identik dengan pemeliharaan masa akhir kalau tujuannya konsumsi. Itu biasanya yang diinginkan adalah ADG atau average daily gain, pertambahan rata-rata berat badan harian yang tinggi karena diperlukan waktu untuk pengemukan dalam masa yang singkat, biasanya 3 bulan. Kalau di domba sudah agak terpola, saya lihat di mana-mana biasanya kan bakalan masuk dari lepas HP. Kalau kita ikut target umum yang istilahnya Bali Bull atau bawah 5 bulan atau setidaknya maksimum 6 bulan dengan berat panen 25 kilo, yang dimaksud dengan jangka pendek itu dari 3 bulan ke 6 bulan panen, itu kan cuma 3 bulan. 3 bulan. Nah, proses pengemukan 3 bulan dari bakalan pengemukan menjadi domba yang dikonsumsi atau dipotong, yaitu prosesnya namanya pengemukan atau fattening. Berarti bisa dimulai di usia 3 bulan. 3 bulan. Lepas ya. sapi. Ya. Kalau di sapi agak lama ya. Kalau yang sering kita lihat mungkin sapi, kalau sapi itu biasanya beratnya 300-350 kilo, itu kira-kira 1,5 tahun. Nah, kalau di domba karena pasarnya konsumsi itu biasanya di 25 kilo. Nah, itu mungkin bagus-bagusnya daging dan empuk 6 bulan itu, maka fattening untuk yang tujuan konsumsi saya lihat kebanyakan pasarnya terpola di berat 25 kilo dengan kisaran umur 6 bulan. Nah, ini agak berbeda kalau yang ada syarat-syarat syariahnya, misalnya untuk kurban, untuk akikoh, nah, agak lain karena ini ada terkait umur, meskipun ada beberapa riwayat yang kalau domba itu ada yang mengesahkan umurnya 6 bulan. Saya lupa istilah syarinya untuk kategori umur, kan ada yang istilahnya berpandangan seperti itu. Ya, kalau kita ngomong fattening untuk tujuan kurban berarti agak panjang secara umur tadi. Secara umur karena ada beban syarat ketentuan agama, ya dia setidaknya harus ganti gigi atau poel di kita namanya 1,5 tahun biasanya. Sebenarnya ini juga akan beda kalau misalnya kambing atau domba itu dipiara dengan cara digembalakan. Itu bisa enggak sampai 2 tahun sudah puel itu kalau digembalakan. Bisa lebih cepat kan dia kerja keras untuk nyari rumput, narik daun, macam-macam seperti itu. Nah, makanya ya kita kembali ke fattening seperti itu. Nah, strategi nutrisinya karena kita ternak itu muda, terus dipanen muda 6 bulan, itu cepat-cepatnya pertumbuhan saya rasa pasti lebih cepat dibanding misalnya kita membesarkan yang untuk korban, karena dimulai dari 1 tahun dengan target 6 bulan, 1,5 tahun bisa untuk korban. Harapannya pembesaran atau pengemukan yang untuk korban itu ya mestinya agak lebih santai karena dia waktunya panjang. Ya, gitu. Berarti bisa dimulai, tadi kan bisa dimulai untuk fattening itu di usia lepas HP. Ya. Terus ada enggak Pak standar khusus kenaikan bobotnya itu? Karena berarti fokusnya fattening ini adalah penggemukan. Gimana caranya gemuk?
Pertambahan itu tetap ada pengaruh dari jenis. Makanya sebenarnya saya rasa bukan kebetulan kenapa sekarang yang populer tipe-tipe Texel, Dorper, Suffolk itu kan tipe-tipe pedaging. Domba secara umum kan setidaknya ada dua ya, domba penghasil wool atau apa ya, wool, rambutnya si domba itu, bulu. Terus satunya penghasil daging. Tipe-tipe sekarang yang dimasukkan ke sini itu kan cenderung ke pedaging. Nah, jadi pasti ada tujuannya. Makanya kalau kita lihat postur tubuhnya itu, kalau dibanding domba meskipun juga dipelihara sebagai pedaging, misalnya yang di lokal kita domba ekor tipis, domba ekor gemuk, itu sudah agak lain. Domba ekor gemuk, terus domba priangan, itu kan dia posturnya agak lebih kecil ya. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan Texel, kekompangan lurus tubuh atas bawah, terus dia seperti lebih kotak gitu kalau dari samping. Terus yang lebih beda lagi tebal dada kalau dari depan. Leher, oh enggak. Di bawah leher itu. Nah, itu kan ciri-ciri dia seperti ada stok dagingnya di sini. Nah, itu sebenarnya antara jarak kaki itu berbeda antar jenis domba karena dia memang tipenya lebih ke pedaging. Nah, seperti itu. Berarti ada enggak Pak ukuran standarnya, maksudnya enggak bisa gitu? Kalau standar pertambahan harian, kalau lebih muda secara umum karena dia tumbuhnya masih cepat, itu pasti agak lebih lebih tinggi angkanya, gram per harinya, dibanding ketika misalnya umur yang 1 tahun ke 1,5 tahun. Nah, kalau di sini kan yang umum biasanya kalau di average dalam 1 bulan per hari ketemunya 120, 150 gram kan. Nah, itu. Jadi itu yang disebut PBB, pertambahan bobot harian, atau average daily gain, tambahan berat badan secara rata-rata. Jadi itu hitungnya dalam bilangan waktu tertentu, misalnya 30 hari dibagi 30. Jadi berat 0, misalnya katakanlah berapa, misalnya 20 kilo, 15 kilo, tambah 30 hari, dia tambah berapa kilo dibagi 30. Beda ya Pak? Kalau setahu saya kan berat lahir, ya. Terus kalau dari 1 bulan, misal berat lahirnya 3 kilo, berarti berat bagusnya dalam 1 bulan berarti 3 kali berat lahir kayak gitu Pak? Ya, ada yang pakai itu, ada satuan itu. Tapi kalau istilah teknis di penggemukan biasanya yang dicek itu ADG-nya itu, pertambahan berat harian, dengan cara misalnya 1 bulan dibagi 30 ketemunya berapa gram per harinya. Nah, seperti itu. Jadi agak lain seperti misalnya kalau kita bayangkan misalnya ya, domba 20 kilo dikasih makan, kalau hijauan 10%, dia 2 kilo hijauan. Misalnya 10% berat hidup, dia 10%-nya itu dari 20 sudah 2 kilo. Konsentratnya katakan pakai double dosis, jadi dia 4 on. Atau hampir setengah kilo. Misalnya berarti kalau kambing 20 kilo makan rumput 2 kilo ditambah 2,4. Apa iya itu karena itu dimakan habis semua, terus beratnya tambah. Jadi 2 kilo lebih tambahnya kan, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang jadi daging gampangnya begitu loh. Yang jadi dari pakan yang masuk dikurangi yang keluar, yang sisa ada selisihnya, itu namanya termetabolis di dalam tubuh. Nah, itu sebagian untuk hidup pokok namanya, atau maintenance, untuk menjaga suhu tubuh, untuk menghasilkan energi mencerna pakan, dan sisanya itu namanya produksi menjadi berat badan. Nah, ini pengaruh sama akhirnya desain pakan fattening harus bagaimana. Nah, ingat, jadi produksi pada prinsipnya adalah kelebihan dari zat gizi yang masuk untuk hidup pokok. Jadi kalau yang masuk ke dalam tubuh sebagai asupan pakan itu hanya pas untuk menjaga kehidupan pokok, namanya maintenance atau hidup pokok, ya dia tidak ada produksi. Nah, produksi itu harus kelebihan dari itu, untuk menjadi berat badan, untuk menjadi produksi susu, untuk menjadi pertumbuhan janin bagi yang reproduksi. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk produksi dari ternak kita. Makanya yang menjadi produksi selalu sisa atau kelebihan dari semua asupan yang masuk untuk hidup pokok. Jadi kalau pertama digunakan pasti untuk hidup pokok dulu. Nah, jadi kalau fattening ini
makanya hitungannya agak beda, pasti harus dilebihkan banyak karena memang dia direncanakan untuk ditimbun sebagai berat badan tambahan. Berat badan tambahan. Nah, berarti kalau fokusnya ini adalah tentang pakannya, kalau untuk fattening fokusnya kemana Pak? Kan ada misal karbohidrat, terus protein, lah itu. ya, oke. Saya kasih contoh yang paling ekstrim dulu. Kalau pada umur 6 itu dalam istilah teknis peternakan biasanya dia masih disebut sebagai lamb ya, anak domba masih segitu ya. Jadi kalau yang pernah saya pelajari itu ekstrim bahkan untuk finisher feed istilahnya. Jadi kalau pengumuman kita 3 bulan misalnya, itu dibagi fase pakan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Iya, misal katakanlah itu startnya dari yang umur 3 bulan. Nah, 4 bulan berarti kan, masuk ke 4 bulan. Nah, itu kita biasanya ngandalkan pertama kembali ke imbangan hijauan dan konsentrat dulu. Nah, kalau fattening itu semakin ke arah finisher atau masa akhir, itu hijauannya semakin sedikit. Bisa dibilang fattening itu tidak begitu memerlukan hijauan gitu Pak? Ya, juga, iya. Ya. Secara sederhananya begitu. Meskipun karena ini ternak ruminansi ya, kita tetap dia pasti berperilaku mengunyah, dan itu artinya dari hijauan apapun bentuknya, atau ada yang menggunakan istilah lain. Apakah selalu pakai rumput Pak? Enggak. Ada yang menggunakan dia istilahnya pengganti rumput. Jadi mungkin saya jelaskan. Akhirnya kita kalau yang pakainya ini di pakan komplit feed ya, saya pernah nemui ada yang ngandalkan pada sesuatu sebenarnya buangan dan ya secara gizi dia rendah. Misalnya slamper, kalau di Kediri namanya slamper atau jenjet. Terus ada yang lebih ekstrim jungle giling misalnya. Terus ampas rumput laut. Kalau kangkung yang ditepung itu saya rasa enggak, karena itu jelas itu hijauan, cuma digiling ya. Kangkung dia kering. Ya, kangkung kering itu kategorinya ya hijauan biasa atau hay lah, itu hay kangkung itu sebenarnya. Jadi kangkung yang dikeringkan itu ya hijauan. Terus masalahnya kalau di feedlot, karena untuk sederhana itu selama ini kan biasanya pakan komplit. Nah, seperti saya pernah ke konsultasi ke rekan dokter hewan yang pernah megang suatu farm. Di fattening, masalah yang sering terjadi sehubungan dengan ukuran serat atau jumlah serat. Kasusnya apa namanya? Asidosis. Itu karena apa? Penggunaan konsentrat dalam dosis tinggi. Tapi jangan dibayangkan tinggi seperti apa. Kalau konsentrat tinggi itu setidaknya kalau di fattening cuma istilahnya jatahnya berapa, istilahnya double dosis, biasanya 1% dari berat badan. Kalau pengumuman itu paling maksimum 2%. Jadi kalau fattening 1,5% dari berat badan itu sudah cukup tinggi. Terus itu kalau dihitung secara pakan jadi, dengan dia mendapat suplai pasokan dari konsentrat dalam jumlah yang lebih banyak, katakanlah 2%. Ingat, kalau di pembicaraan kita saya selalu menekankan pada istilah bahan kering. Kembali ke situ. Jadi hijauan yang banyak airnya itu jangan dibiaskan oleh kondisi segarnya, tetap kita perhitungkan bahan keringnya. Jadi 2% itu kalau semuanya dia kenyang dari konsentrat dengan jatah double dosis 2% itu, pasti konsumsi hijauannya turun. Dan kalau ini dibentuk dalam pakan komplit, yang paling ekstrim saya katakan tadi, di finisher lamb itu ada yang cuma pakai hijauan 15%. Saya pernah ngitungkan itu 15%. Kalau yang masih agak umum 30%. Jadi imbangannya bukan imbangan rahasia seperti yang dibahas saya kasih Mas Angga. Dari mana angka 60-40 itu? Kalau di feedlot itu bisa 70, kebalik angkanya 30 banding 70. 30 hijauan dalam bahan kering, 70 konsentrat. Nah, itu yang ya belum paling tinggi, karena saya pernah tahu itu pakai hay atau rumput kering itu cuma 15%. Kalau fattening tadi Pak, maksudnya fattening itu fattening kan periode akhir. Kalau di masa yang agak awal, mulai misalnya karena imbangan normal 60-40 gitu, dimodif hijauannya dikurangi dengan imbangan 50, konsentratnya 50 bisa. Atau dari 60-40 dulu ditingkatkan pada bulan kedua terus ketiga. Jadi hubungannya sama waktu panennya soalnya. Kalau itu strukturnya. Terus tipsnya, ini saya ambil dari
formulasi yang umum digunakan di penggemukan sapi. By the way, karena kebutuhan domba itu nggak setinggi kambing. Nanti kita ada bahas sendiri yang itu. Nah, sapi agak mirip-mirip dengan itu. Kalau di sapi itu biasanya andalannya menggunakan produk turunan jagung. Nah, itu apa ya, DDGS, CGF, CGM untuk ayam ya lain ini. Kalau yang corn gluten meal itu biasanya untuk pakan ayam broiler. Yang CGM-nya untuk sapi corn germ meal. Terus CGF ada yang CGC, terus ada yang bilang ampas jagung, seperti dari Pak Imawan kemarin saya hitung di Banyuwangi itu dari ampas pemrosesan dextrose itu saya lihat. Nah itu tapi turunan jagung. Kalau di US Mas, di Amerika feedlot besar itu penggunaan DDGS itu bisa sampai 60-70%. Jadi mainly pakannya, terutama pakan utamanya itu konsentratnya dari DDGS. Kalau di tempat kita mahal soalnya. Kalau DDGS karena turunan jagung, normalnya itu harganya di bawah jagung. Tapi kita tidak bisa bayangkan kalau di US, di Brasil, di Argentina, jagung itu sekarang hari ini 2.500. Artinya apa? DDGS pasti tidak mungkin lebih dari 2.500. Kalau di tempat kita karena barang itu didatangkan dari luar atau diproses di sini, seperti sekarang hari ini harga DDGS masih di atas jagung kita sekarang. 5.800 saya lihat di pasaran, sedangkan jagung kita 47 agak naik sedikit 4.600, 4.700. Nah itu agak lain di tempat kita ya, memang seperti itu. Kalau di luar yang by produk atau turunan pemrosesan biji-bijian itu memang larinya ke pakan, tapi istilahnya karena dia by produk atau hasil samping, ya harganya berbanding lurus dengan harga biji pokoknya. Kalau biji pokoknya sudah murah ya mestinya dia lebih murah lagi. Karena itu turunan ya Pak? Iya, turunan. Harganya di bawah. Kalau CGM yang agak spesifik tadi corn gluten meal itu, ini populer digunakan di pakan unggas terutama untuk pewarna alami dari pakan, untuk ke kuning kulitnya ayam, penguning yolk atau kuning telur itu menjadi lebih merah, itu bisa dari CGM. Makanya itu tidak populer di ruminansia karena mahal sekali, bahkan proteinnya tinggi, tapi dia agak spesifik banyak dipakai di unggas. Nah untuk fattening, mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran ya, karbohidratnya mesti agak tinggi, tapi proteinnya dalam batas-batas yang sesuai kebutuhan. Jadi tidak ekstrim sekali. Kalau domba itu mungkin pakai protein 18-20 saya rasa tidak perlu ya untuk konsentratnya. Kalau dipakan komplit termasuk dengan rumputnya ketemu 12 atau di atasnya sedikit sudah bisa. Artinya apa? Pada level itu secara ekonomis bisa, terus performan masih bisa diusahakan oke. Kalau mau lebih cepat ya proteinnya ditinggikan, karena protein itu larinya nanti kan ke ke daging ya, timbunan kelebihan daging yang menjadi berat badan itu. Nah kalau untuk karbohidrat, karena penggemukan pasti ada, kalau lebih sekali dia jadi lemak. Tapi ingat, karbohidrat juga dibutuhkan untuk memetabolisme, termasuk metabolisme protein sebagai energi untuk menggerakkan fungsi-fungsi tubuh secara normal, untuk mensintesis terjadinya protein yang akhirnya menjadi daging. Itu semua proses di dalam tubuh itu membutuhkan energi. Jadi mungkin catatan. Kalau yang biasanya suka-suka baru nyoba nyampur pakan sana sini, itu biasanya kalau tahu bahan yang mohon maaf murah, ini saya ngomongnya kalau di agama istilahnya mungkin gulu. Kalau tahu bahan itu murah sekali, bahkan itu digunakan berlebih-lebihan. Contohnya apa? Janggal jagung misalnya. Saya pernah lihat pakan penggemukan domba itu komposisi utamanya janggal jagung sama onggok kering. Onggok kalau di sini namanya gamblong di Kediri, tapi basah. Pakannya itu. Sama bayangkan kalau janggal jagung proteinnya 4,5, terus onggok itu proteinnya 2,5, 2,8. Terus yang jadi protein dari daging mana itu? Kedua-duanya, satunya serat, bahkan lebih komposisinya protein dia lebih rendah dari rumput gajah. Sedangkan satunya karbo sekali malahan. Memang onggok itu karbohidrat tercerna bagi ruminansia, tapi dia proteinnya rendah sekali. Kalau kita total, katakanlah pakai separuh-separuh, JJ-nya 50%, gamblongnya 50%. Proteinnya berapa? 4,5 ditambah 2,5. Berapa? Cuma 6,5. 7 bagi 2, 3,5. Kurang banget. Itu masih dengan jerami saja
itu masih lebih rendah itu. Bayangkan. Gurami mungkin 4,5, 5,5. Gurami padi. Seperti itu. Jadi kadar protein total itu tetap penting. Meskipun yang jadi daging itu sebenarnya asam amino. Tapi yang nggak kelihatan, kalau misalnya pakan yang rendah sekali seperti itu dicoba diunggas, itu langsung nggak bertelur ayamnya. Kalau bisa di domba enggak. Kenapa? Kita bias karena ada sistem yang lain, sistem protein dari mikroba yang diserap namanya di abomasum oleh di pencernaannya itu. Karena pencernaan fermentasi di ruminansia itu terjadi fermentasi di rumen. Jadi kalau proteinnya rendah, nanti yang diserap oleh host atau hewan induknya itu protein mikrobanya. Kalau fattening, karena kita waktunya cepat, kita harusnya menggunakan sistem yang namanya bypass protein. Jadi protein yang langsung bisa diserap oleh tubuh ternak, bukan dapat protein dari mikroba yang berkembang karena fermentasi di dalam rumen. Itu terlalu lama kalau itu. Maka asupan ini namanya bypass protein kalau di Amerika, kalau di Inggris namanya UDP, undegraded protein. Jadi dia ini tipsnya bahan-bahan yang berasal dari bungkil, dari pemrosesan, misalnya CGF pasti ada bypassnya, di DGS ada, terus kopra ada, bungkil kopra ada, bungkil inti sawit ada. Perbungkilan ya? Ya, perbungkilan yang sudah melalui proses pemanasan itu biasanya lebih. Jadi jangan disalahartikan, tolong ya, ini dia tidak mudah didegradasi dalam rumen. Artinya kalau tidak didegradasi, dia justru bypass masuk ke lambung keempat, namanya abomasum, dia terserap di situ sebagai protein bahan. Kalau protein itu tercerna di rumen, itu namanya dideaminasi. Misalnya yang dari bungkil, dari urea misalnya, atau dari yang namanya NPN non protein nitrogen, itu nasibnya sama di rumen itu. Jadi dia dideaminasi, dianggap asal mengandung N dia dipecah. Makanya ada strategi khusus di ruminan, itu namanya bypass protein di dalam pakan. Untuk tipe perah beda lagi itu ngitungnya. Nah itu yang mungkin sekarang kita di sapera ya, di kambing perah itu ada sistem pemformulasian konsentrat yang menggunakan sistem bypass protein. Ada persentase tertentu yang harus dicapai, bahwa dari total protein, katakanlah proteinnya 18 misalnya, harus sekian persen dari 18 itu bypass. Nah, di fattening saya rasa juga itu. Tapi kalau melihat secara umum yang sudah digunakan teman-teman, saya agak optimis karena bahan-bahan itu pasti ada gabungan bahan yang ada bypass proteinnya. Dari bungkil misalnya, minimum kopra lah, kopra, bungkil kedelai itu ya memang mahal, tapi kalau secara kualitas protein dia bagus, meskipun dia identik dengan pakan unggas, tapi di sapi pakai. Saya pernah formulasi untuk sapi perah pakai juga, sampai pakai untuk kambing, untuk domba pakai kan. Nah itu mungkin perlu dihitung ulang agar dia optimum dengan harga dan kualitasnya. Masya Allah ilmunya. Seperti itu, Mas. Jadi pembahasan fattening sampai panjang lebar gini. Kalau sama Pak Yahya ini seru banget. Ya, kalau yang saya bisa mesti saya utarakan. Terima kasih banyak Pak Yahya. Ya. Tadi juga ada pembahasan sedikit tentang mikro, mungkin nanti ada kita bahas di segmen selanjutnya Pak Yahya. Jadi kayak itu teman-teman, ilmu yang dari Pak Yahya kali ini kan bahas tentang fattening. Mungkin sekian dulu. Kalau teman-teman pengen gabung di grup YIB Farm Berbagi Ilmu, bisa chat admin di 0812 1212 3362. Terus kalau teman-teman boleh ya Pak ya, misal ada teman-teman yang boleh, sudah mulai banyak ini yang jawab pasti selalu kayak gitu. Bagi teman-teman yang pengen langsung konsultasi, tanya-tanya ke Pak ya, monggo. 081 216 766 40 atau yahyamr@yahoo.com. Oke. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.